Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini nih, kita punya materi yang, penting banget kalau Anda ingin memahami Tiongkok modern. Pemikiran politik Xi Jinping. Betul sekali. Anda mungkin ingat ya, insiden di Kongres Partai ke-20 tahun 2022 itu, waktu mantan pemimpin Hu Jintao dibawa keluar ruangan yang kelihatannya kurang mengenakan gitu. Iya, cukup heboh waktu itu. Nah, kejadian itu tuh bukan sekedar drama sesaat loh. Tepat. Banyak yang lihat insiden itu sebagai semacam simbol ya. Simbol pergeseran besar yang lagi terjadi di Tiongkok. Pergeseran gimana tuh maksudnya? Ibaratnya gini, ada sistem operasi baru yang lagi dipasang di atas perangkat keras sistem politik Tiongkok yang udah ada. Sistem operasi baru? Iya, dan sistem operasi baru ini, kalau kita pakai istilah resminya nih, namanya pemikiran Xi Jinping tentang sosialisme dengan karakteristik Tionghoa untuk era baru. Panjang ya? Haha, iya panjang banget. Oke, jadi misi kita hari ini ya, kita mau bongkar bareng Anda nih, apa sih sebenarnya pemikiran Xi Jinping ini? Betul. Gimana dibentuknya, apa aja elemen kuncinya. Terutama kaitannya sama peran Partai Komunis Tiongkok, PKT itu ya. Sumber kita kali ini sebuah analisis kritis yang cukup dalam lah tentang topik ini. Mari kita mulai bedah bareng. Siap. Nah, pertanyaan pertama nih yang mungkin muncul di benak Anda. Pemikiran Xi ini apa cuma sekedar ambisi pribadi Xi Jinping aja? Atau ada sesuatu yang lebih gede di baliknya? Wah, kalau menurut analisis yang kita pakai ini ini jauh lebih besar dari sekedar proyek pribadi. Oh iya? Yang menarik nih, ini nandain sebuah repolitisasi. Repolitisasi? Maksudnya? Artinya, ideologi itu balik lagi jadi yang utama. Didahulukan. Ini kan cukup beda ya sama eranya Deng Xiaoping dulu, yang lebih mentingin pragmatisme. Oh iya. Dulu kan yang penting hasil ya? Nah, itu dia. Dulu mungkin kebijakan dibikin dulu, baru ideologinya dicocok-cocokkan. Sekarang, pemikiran Xi ini mesti jadi dasar pertimbangan sebelum kebijakan dirancang. Gitu loh. Menarik. Jadi, apa sih inti atau tujuan utama pemikiran ini kalau disaringkan gitu? Intinya ya, menurut sumber ini, pemikiran Xi itu sebuah, bisa dibilang proto-ideologi, atau kerangka berpikir strategis lah. Tujuannya sih jelas banget. Apa tuh tujuannya? Mengatasi berbagai masalah yang menurut Xi itu, udah menggerogoti partai dan Tiongkok pas dia mulai berkuasa. Masalah kayak gimana misalnya? Macam-macam, korupsi, ya kan, yang udah parah banget. Terus mentalitas inferior, terlalu kagum sama Barat gitu. Kontrol partai yang dianggap melemah atas ekonomi, atas masyarakat. Sampai kebijakan luar negeri yang dianggap terlalu lembek, terlalu mentingin hubungan baik sama Barat. Jadi ini kayak resepnya Xi lah buat ngobatin penyakit-penyakit ini. Oke. Nah, kalau kita bandingin nih sama pemikiran Tiongkok sebelumnya, katakanlah Mao Zedong atau Deng Xiaoping, bedanya di mana? Nah, ini perbandingan yang menarik banget. Xi itu kelihatannya ya punya ambisi buat setara sama Mao Zedong. Setara Mao. Wah. Dalam hal klaim bahwa pemikirannya itu satu-satunya kebenaran absolut. Satu-satunya jalan buat permajaan nasional. Tapi caranya dia melakukan signifikasi Marxisme atau bikin Marxisme jadi khas Tiongkok itu beda. Bedanya gimana? Kalau mau kan mengadaptasi Marxisme-Leninisme buat kondisi Tiongkok yang agraris dan cenderung nolak sejarah prarevolusi. Nah, Xi ini justru melakukan sintesis. Dia ngeramu Marxisme-Leninisme dengan konsep-konsep pemerintahan Tiongkok tradisional. Oh, dicampur gitu ya? Iya, kayak Konfusianisme sama legalisme. Ini penting loh, karena ini memposisikan PKT bukan sebagai pemutus sejarah, tapi justru sebagai pewaris sah peradaban Tiongkok. Wah, ini beda banget dong sama Deng Xiaoping. Jelas kontras banget sama Deng yang pragmatis dan eksperimental itu, yang terkenal dengan filosofi nyebrang sungai sambil ngeraba batu. Kalau Xi, dia nawarin peta yang lebih jelas, bukan ngeraba-raba lagi. Si kan sering banget ya nyebut Marxisme. Tapi kalau tadi disebut ada campuran tradisi Tiongkok juga, berarti bukan cuma itu dong sumber inspirasinya. Nah ini nih bagian yang menurut saya sangat menarik dari analisis ini. Betul banget. Analisis yang kita pakai ini ngidentifikasi paling nggak ya, ada 3 sumber inspirasi utama di luar Marxisme formal yang sering disebut-sebut itu. Apa aja tuh? Jadi menurut sumber ini ya, Xi itu secara cerdik ngeramu resepnya sendiri. Bukan cuma copy paste, tapi sintesis unik buat memperkuat partai di era baru ini.
Nah, bahan-bahannya nih. Pertama, dan ini dianggap yang paling fundamental, meskipun Xi jarang nyebut nama Lenin secara langsung, adalah Leninisme. Leninisme. Oke, prinsip kuncinya apa tuh? Prinsip kuncinya itu sentralisme demokratis. Artinya, hierarki perintah yang ketat dari atas ke bawah, terus konsep partai pelopor, vanguard party, partai jadi garda depan, gitu. Yang mimpin masyarakat ya? Iya. Terus kontrol ketat partai atas penempatan kader di posisi-posisi penting, atau sistem nomenklatura namanya. Sama pembangunan organisasi partai sampai ke akar rumput. Ini nyambung banget sama gagasannya Liu Shaoqi dulu soal pembangunan partai. Oke, itu Leninisme. Terus yang kedua? Kedua, ada elemen-elemen tertentu dari Maoisme. Perlu digarisbawahi ya, bukan Maoisme utuh, tapi aspek-aspek yang dianggap relevan sama Xi. Contohnya? Misalnya nih, pandangan politik zero-sum. Kalau lawan menang, kita pasti kalah gitu. Terus, paranoia soal pengkhianatan internal. Keyakinan kalau partai perlu terus-menerus dibersihin atau rektifikasi. Kayak bersih-bersih terus ya? Betul. Nasionalisme yang kuat banget, dorongan buat swasembada, pemusatan kekuasaan di pemimpin puncak, adanya kultus individu, perlakuan keras ke musuh politik, indoktrinasi ideologis non-stop. Banyak juga ya? Masih ada lagi, penggunaan taktik garis massa buat mobilisasi dan ya bisa dibilang manipulasi opini publik. Sama strategi front bersatu, United Front, buat memperluas pengaruh partai. Oke, jadi ada Leninisme, ada unsur Maoisme. Yang ketiga apa? Ketiga, ini pengaruh dari filsafat politik Tiongkok kuno. Ada dua aliran utama yang kelihatan diadopsi. Pertama, legalisme. Legalisme, itu yang gimana? Itu pemikiran politik realis kuno yang cenderung nyamain kekuasaan absolut dan paksaan dengan tata kelola yang efektif. Ini kan cocok ya sama Leninisme dan Maoisme tadi. Iya juga ya. Terus yang kedua, Konfusianisme. Tapi bukan ajaran Konfusius asli ya, lebih ke Konfusianisme sebagai ideologi negara zaman kekaisaran dulu, yang nekenin harmoni sosial lewat tatanan hierarkis yang jelas. Oh, yang soal peran masing-masing itu ya? Betul. Konsep perbaikan nama, rectification of names, setiap orang harus tahu dan jalanin perannya sesuai kedudukannya. Sama visi Tianxia, semua di bawah langit, yang mandang Tiongkok sebagai pusat dalam hubungan internasional. Wah, jadi ini bukan sekedar Marxisme ya? Bener-bener ramuan yang kompleks ini. Campuran unik dari Leninisme, serpihan Maoisme, sama filsafat kuno Tiongkok. Dan semuanya diracik ulang buat satu tujuan utama ya? Iya, tujuannya memperkuat keamanan rezim dan supremasi mutlak Partai Komunis. Itu intinya. Nah, resep ini kan nggak ujuk-ujuk jadi dalam semalam ya? Pasti ada prosesnya dong. Gimana sih pemikiran Xi ini berkembang dari waktu ke waktu menurut sumber kita? Betul sekali. Ini proses yang bertahap banget. Analisis ini ngebaginya jadi 4 fase utama nih. Oke, fase pertama. Fase pertama itu kira-kira 2012 sampai 2014. Dimulai nggak lama setelah Xi berkuasa. Dia ngenalin konsep mimpi Tiongkok itu. Ah iya, mimpi Tiongkok. Terus diikuti sama publikasi buku Xi Jinping, The Governance of China, Xi Jinping Changolijang, yang diterjemahin ke banyak bahasa. Ini udah sinyal awal lah soal ambisi globalnya. Oke, itu fase awal. Lanjut ke fase 2. Fase kedua, 2014 sampai 2017. Di sini mulai muncul tuh konsep-konsep kunci, kayak 4 komprehensif. Misalnya, bangun masyarakat sejahtera secara komprehensif, perdalam reformasi secara komprehensif, gitu-gitu. 4 komprehensif. Sama 5 konsep pembangunan baru. Isinya inovasi, koordinasi, kehijauan, keterbukaan, berbagi. Nah, puncaknya di fase ini, pas sidang pleno partai tahun 2016, Xi secara resmi diangkat jadi pemimpin inti, core leader. Pemimpin inti, ini penting ya kayaknya. Krusial banget. Ini langkah besar buat memusatkan kekuasaan ke dia. Oke, fase ketiga gimana? Fase ketiga, 2017 sampai 2020. Nah, ini momen peluncuran resmi nama panjang tadi. Pemikiran Xi Jinping tentang sosialisme dengan karakteristik Tionghoa untuk era baru. Itu di Kongres Partai ke-19. Langsung masuk konstitusi juga ya? Betul. Habis itu langsung dimasukin ke konstitusi partai, terus konstitusi negara juga. Di fase ini juga muncul konsep penting kayak 8 penjelasan.
Ini poin-poin klarifikasi utama pemikirannya yang nanti diperluas lagi. 8 penjelasan. Terus ada 2 penegakan, 2 upholds. Intinya sih, penegasan wajib buat dukung Xi sebagai inti partai dan dukung otoritas pusat partai. Loyalitas lagi ya? Iya, selalu itu. Sama peluncuran aplikasi smartphone yang fenomenal itu, Xueshi Qiangguo. Oh, yang artinya belajar untuk memperkuat bangsa. Betul. Itu jadi alat indoktrinasi massal yang luar biasa efektif. Gila juga ya. Terus fase terakhir. Fase keempat 2021 sampai sekarang, ini fase konsolidasi namanya. Pemikiran Xi jadi materi wajib di kurikulum pendidikan nasional dari TK sampai universitas loh. Dari TK? Wow. Iya. Muncul lagi penegasan kayak 10 penjelasan, terus ada 2 penetapan, to establishes. Ini makin ngukuhin status Xi dan pemikirannya sebagai panduan tertinggi yang nggak bisa diganggu-gugat deh pokoknya. Evolusinya kelihatan sangat terstruktur dan disengaja ya. Tapi ada catatan menarik nih dari sumber ini. Nama resminya kan masih panjang banget tuh. Iya kan? Nah, ini katanya mungkin ngasih sedikit petunjuk bahwa meskipun kekuasaan Xi besar banget, mungkin masih ada dinamika internal atau Xi belum sepenuhnya berhasil nyingkat namanya jadi sekedar pemikiran Xi Jinping, biar setara sama pemikiran Mao Zedong. Sebuah nuansa kecil, tapi kayaknya penting ya. Bisa jadi. Itu interpretasi yang menarik dari sumber kita. Oke deh, kita udah tahu nih apa itu pemikiran Xi, dari mana sumbernya, gimana perkembangannya. Sekarang, ayo kita lihat gimana sistem operasi baru ini dijalankan, khususnya di dalam mesin Partai Komunis Tiongkok itu sendiri. Konsep kuncinya kan mengatur partai secara komprehensif dan ketat. Maksud praktisnya apa nih? Tujuannya sih ya sangat jelas ya buat memperbaiki apa yang dilihat Xi sebagai pembusukan internal partai yang dia warisi pas naik kuasa. Pembusukan kayak gimana tuh? Ya, masalah kayak korupsi yang merajalela itu, organisasi yang dianggap kendur, sama apa yang dianggap sebagai pluralisme ideologi, macam-macam pemikiran yang bahaya buat kesatuan partai. Jadi dia mau beresin itu semua ya? Betul. Nah, pendekatannya Xi buat nyegerin partai ini menurut analisis kita nih, itu kombinasi unik. Antara ide pembangunan organisasi ala Liu Shaoqi yang sangat Leninis, disiplin, struktur, dicampur sama fokus ke kekuasaan dan loyalitas pribadi ala Mao Zedong. Wah, campuran lagi ya? Iya, ada 3 pilar utama lah dalam doktrin pembersihan dan penguatan partai ini. Pilar, apa aja tuh? Pilar pertama, menghukum mereka yang dianggap tidak loyal. Nah, manifestasinya yang paling kelihatan ya, kampanye anti korupsi besar-besaran itu, sama pembersihan faksi-faksi internal. Nah, soal kampanye anti korupsi Xi ini kan heboh banget ya, sampai ke seluruh dunia. Pertanyaan yang sering muncul nih, dan ini penting juga buat Anda renungkan. Ini murni soal berantas korupsi, atau ada agenda politik tersembunyi buat nyingkirin lawan? Gimana menurut analisis ini? Itu sekaligus jadi cara efektif buat nyingkirin faksi-faksi saingan dan negakin loyalitas absolut ke Xi. Sumber ini nunjukin polanya jelas kok. Pola gimana tuh? Targetnya itu bukan sembarangan. Mulai dari petinggi kelas kakap kayak Zhou Yongkang, mantan anggota Komite Tetap Politbiro. Penanggapan dia itu kan matahin tabu kekebalan buat pensiunan elit tertinggi. Sinyalnya kuat banget. Iya, itu heboh banget dulu. Terus ada jenderal-jenderal kunci di militer yang terafiliasi sama faksi pemimpin sebelumnya, kayak Jiang Zemin atau Hu Jintao. Dengan ngebersihin mereka, Xi bisa nempatin loyalisnya di puncak pimpinan tentara pembebasan rakyat. Jadi ngamanin militer juga ya? Pasti. Terus ada juga figur penting dari faksi Liga Pemuda Komunis, kayak Ling Jihua, dan yang sangat strategis nih, penyingkiran Sun Zengcai. Oh, yang katanya calon penerus itu ya? Betul. Dia dulu digadang-gadang jadi calon penerus potensial. Kasusnya muncul pas menjelang Kongres ke-19 tahun 2017. Ini ngebuka jalan buat Xi buat nggak nunjuk suksesor dan akhirnya bisa memperpanjang masa jabatannya. Pola ini, kata sumber kita, nunjukin fokus Xi buat ngamanin loyalis dan kekuasaannya. Jadi kalau Xi ditanya, dia mungkin bakal bilang, ini bukan perebutan kekuasaannya, tapi bagian dari penguatan partai gitu. Tapi analisis ini lihat ada sisi lain. Betul. Dalam logikanya pemikiran Xi, memperkuat posisi sentral Xi itu ya sama dengan memperkuat partai. Jadi ngingkirin figur yang dianggap nggak loyal atau korup, yaitu bagian dari penguatan partai. Nggak salah juga. Tapi
Tapi analisis ini juga nyorot apa yang kelihatan kayak penegakan yang selektif. Misalnya, ada laporan kayak Panama Papers itu kan yang nyebut kerabat beberapa petinggi termasuk Iparsi sendiri. Nah, kabarnya itu nggak ditindaklanjuti secara berarti. Jadi ada yang lolos gitu ya? Kelihatannya begitu. Mayoritas pangeran atau anak-anak pejabat tinggi generasi sebelumnya juga relatif aman kok. Kecuali ya kalau mereka terang-terangan kritik sih kayak pengusaha Ren Zhiqiang itu. Jadi ada kesan kuat kalau loyalitas jadi faktor penentu. Oke. Dan jangan lupa juga operasi kayak Fox Hunt sama Skynet yang ngejar buronan koruptor sampai ke luar negeri. Ini nunjukin jangkauan global dari kampanye ini. Gede banget skalanya. Oke, itu pilar pertama ya, soal hukuman. Pilar kedua tadi apa? Indoktrinasi ideologis. Gimana upaya buat ngubah cara mikir kader partai ini dilakuin? Ini pilar yang fundamental banget buat Xi. Dia kan secara terbuka ngaitin runtuhnya Uni Soviet itu gara-gara lunturnya keyakinan ideologis anggota partainya. Oh, dia belajar dari situ ya? Iya, jadi dia nggak mau itu kejadian di Tiongkok. Fokus utamanya ya mastiin semua kader itu belajar pemikiran Xi secara intensif. Alat utamanya ya aplikasi Sheikh Xi Qiangguo tadi. Aplikasi belajar itu lagi ya? Iya, penggunaannya itu wajib loh buat puluhan juta anggota partai dan pegawai negeri. Bahkan skor keaktifan mereka dipantau. Ini luar biasa skalanya. Dipantau skornya? Wow. Banget. Selain itu ya ada kampanye-kampanye ideologis yang jalan terus-menerus. Terus pengaktifan kembali sesi kritik dan otokritik gaya Maois. Kritik dan otokritik, masih ada itu? Asih. Sumber kita nyatet sih, meskipun sesi ini mungkin seringkali kerasa kayak sandiwara atau formalitas belaka ya, tujuannya jelas. Buat memperkuat standar perilaku yang diinginkan, sama mekanisme pengawasan internal. Ujung-ujungnya ya satu, mencapai kesatuan pemikiran dan loyalitas tanpa syarat ke Xi dan garis partai yang udah dia tetapin. Oke, loyalitas dan kesatuan pemikiran. Lalu pilar ketiga, pembangunan institusi. Terutama soal disiplin dan aturan internal partai. Xi kan sering ngomong soal memasukkan kekuasaan ke dalam sangkar institusi. Tapi artinya apa nih dalam praktiknya menurut analisis ini? Nah, ini sering disalahpahami nih. Analisis ini nunjukin bahwa pembangunan institusi versi Xi itu bukan berarti bikin lembaga independen yang bisa ngawasin dia. Justru sebaliknya. Oh ya? Gimana tuh? Justru sentralisasi institusi disiplin di bawah kontrol ketatnya Xi. Jadi sangkarnya tuh dia yang pegang kuncinya. Wah, menarik. Contoh konkretnya gimana? Pertama, dia memperkuat badan pengawas internal partai yang udah ada, namanya Komisi Pusat Inspeksi Disiplin atau CCDI. Terus, dia bentuk lembaga super baru namanya Komisi Pengawasan Nasional atau NSC. NSC, apa bedanya sama CCDI? NSC ini gabungin beberapa badan anti korupsi dan yurisdiksinya, cakupannya diperluas sampai mencakup semua pegawai publik, bahkan yang bukan anggota partai. Loh, yang bukan anggota partai juga kena? Iya. Yang juga penting, NSC ini melegalkan sistem penahanan di luar hukum acara pidana formal, yang dulu namanya Shuanggui, jadi sistem baru namanya Liuji, yang cakupannya lebih luas lagi. Ini penguatan luar biasa buat aparat disiplin partai. Gila, kuat banget deh jadinya. Banget. Kedua, dia perluas sistem inspeksi keliling. Jadi ada tim-tim inspeksi dari pusat yang secara rutin berkemah atau ditugasin sementara di berbagai lembaga negara dan partai, di daerah maupun pusat, buat ngelakuin audit dan pemeriksaan mendalam. Kayak sidak gitu ya? Mirip lah, tapi lebih sistematis dan mendalam. Ketiga, ada pembaruan dan pengetatan aturan internal partai, intra-party rules. Aturan disiplin partai ini dibikin lebih rinci dan seringkali lebih ketat daripada hukum negara loh. Lebih ketat dari hukum negara? Iya, pelanggaran dirinci macam-macam. Ada disiplin politik, disiplin organisasi, dan lain-lain. Dan yang krusial nih, persetujuan buat aturan-aturan internal baru ini sekarang tersentralisasi di bawah Politbiro, yang tentu aja dikontrol sama Xi. Jadi semua di bawah kontrol dia ya? Betul, jadi ini lebih ngarah ke model rule by law. Hukum jadi instrumen kekuasaan penguasa, bukan rule of law, di mana penguasa pun tunduk pada hukum. Beda kan? Beda banget. Oke, jadi 3 pilar tadi ya. Hukum yang nggak loyal, indoktrinasi, sama sentralisasi institusi disiplin. Itu cara Xi nyegerin partai. Kalau kita lihat gambaran besarnya sekarang nih,
Gimana sistem politik Tiongkok secara keseluruhan berubah di bawah Xi? Sumber yang kita pakai ini ngasih istilah yang cukup menarik buat ngegambarin sistem era Xi ini. Namanya Leninisme konsultatif sinosentris. Leninisme konsultatif sinosentris. Agak rumit ya? Maksudnya apa tuh? Maksudnya gini, ini bukan perombakan total sistem yang dibangun setelah era Mao, tapi lebih kayak peningkatan atau modifikasi yang sangat substansial. Ada beberapa perubahan kunci nih. Apa aja tuh? Pertama, penekanannya jauh lebih gede pada metode-metode kontrol ala Leninis. Yang kedua, ada penguatan sinosentrisme. Sinosentrisme. Itu yang Tiongkok jadi pusat ya. Iya. Pandangan yang nempatin Tiongkok sebagai pusat. Terutama nasionalisme yang berpusat pada partai dan kebanggaan pada peradaban Tiongkok. Dan yang paling jelas kelihatan, ya penggantian model kepemimpinan kolektif yang jadi norma setelah Mao dengan model pemerintahan ala strongman, pemimpin kuat yang terpusat pada Xi. Jadi kembali ke model pemimpin kuat ya? Kelihatannya begitu. Iya. Analisis ini ngerangkum ada 5 ciri utama dari sistem baru ini. Pertama, supremasi absolut partai, dengan Xi sebagai intinya yang nggak tergoyahkan. Supremasi partai. Kedua, nasionalisme sinosentris yang berpusat pada partai, yang lihat partai sebagai pewaris dan pembawa kejayaan peradaban Tiongkok. Nasionalisme berbasis partai. Ketiga, reformasi tata kelola yang tujuan utamanya ya memperkuat kontrol partai atas semua aspek kehidupan. Keempat, penggunaan teknologi canggih dan mobilisasi massa buat mantau dan ngebentuk opini publik. Teknologi buat kontrol ya? Betul. Kelima, fokusnya geser dari sekedar ngejar pertumbuhan PDB jadi ke pembangunan kekuatan ekonomi nasional yang komprehensif, termasuk kemandirian teknologi. Oke. Baik, mari kita coba tarik beberapa benang merah penting ini untuk Anda dari pembahasan kita tadi ya. Pemikiran Xi Jinping ini, kalau kita lihat dari analisis yang kita diskusikan, ini sebuah proyek ideologis dan strategis yang ambisius dan komprehensif banget ya. Iya, gede banget cakupannya. Tujuannya jelas, membentuk ulang partai komunis dan negara Tiongkok. Caranya dengan ngeramu kontrol ketat ala Lenin, beberapa taktik politik dari Mao, sama legitimasi dari filsafat tradisional Tiongkok. Gitu kan ya? Betul, ramuan yang unik tadi itu. Dan kampanye anti korupsi yang besar-besaran itu. Meskipun nggak diragukan lagi ya memberantas korupsi yang nyata, menurut analisis ini nggak bisa dilepasin dari dimensi politiknya. Iya, selalu ada sisi politiknya. Fokus utamanya ya penegakan loyalitas mutlak ke Xi, sama konsolidasi kekuasaannya lewat pembersihan faksi-faksi yang dianggap rival atau nggak sejalan. Tepat. Dan indoktrinasi ideologis yang masif lewat teknologi kayak aplikasi Xuexi, Qianggo itu, terus sentralisasi lembaga disiplin kayak CCDI dan NSC, itu jadi alat utama dalam proyek besar ini. Nah, dalam konteks yang lebih luas nih, transformasi ini yang tadi kita pakai analogi sistem operasi 3.0 itu, ini jadi fondasi ya buat visi jangka panjang Xi untuk apa yang disebutnya mimpi Tiongkok dan peremajaan bangsa. Ya, ini landasannya. Tentu aja ini punya dampak gede banget ke segala hal ya. Mulai dari dinamika politik di dalam negeri, sampai gimana Tiongkok memposisikan dirinya di panggung dunia. Pastinya. Jadi memahami logika internal di balik pemikiran Xi ini seperti yang coba diurai dalam sumber kita tadi, jadi krusial banget kalau kita mau coba memahami langkah-langkah dan arah Tiongkok ke depan. Penting banget ya buat kita semua. Iya. Terlepas dari kita setuju atau enggak sama arahnya ya, tapi memahami peta navigasi yang mereka pakai itu penting, biar nggak salah baca situasi. Nah, sebagai penutup nih ya, ada satu pemikiran provokatif dari analisis ini yang menarik buat Anda renungkan. Sumber ini nyimpulin bahwa kampanye disiplin dan penegakan loyalitas di bawah Xi ini sifatnya selalu di jalan, always on the road. Maksudnya nggak pernah selesai gitu ya? Iya, kayak proses yang nggak akan pernah selesai. Ini kan jadi muncul pertanyaan ya, apa implikasinya buat stabilitas dan masa depan Tiongkok kalau tekanan internal yang intens lewat kampanye disiplin dan loyalitas ini jadi fitur permanen dalam sistem politiknya? Pertanyaan bagus itu. Terus, apa yang terjadi kalau tuntutan loyalitas ideologis yang absolut itu suatu saat nanti mungkin bentrok keras sama kebutuhan tata kelola yang pragmatis dan fleksibel di lapangan? Apalagi kalau harus ngadepin masalah-masalah yang makin kompleks ke depannya. Wah, itu dia. Konflik antara ideologi dan pragmatisme ya. Iya, sesuatu untuk kita pikirkan bersama nih. Betul, betul. Oke, terima kasih banyak sudah bergabung dalam sesi pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.
Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita akan menyelami materi yang Anda bagikan tentang pemikiran Xi Jinping dan arah Tiongkok saat ini ya. Sumber-sumber ini benar-benar kaya, melukiskan gambaran transformasi besar gitu di bawah kepemimpinannya. Fokus utamanya terasa jelas banget sih, visi Tiongkok yang kuat bersatu dengan Partai Komunis sebagai pusat dari segalanya. Oke deh, mari kita bedah bareng-bareng. Materi Anda ini kayaknya semacam peta jalan ya untuk memahami mesin ideologi yang lagi menggerakkan Tiongkok. Kita bakal lihat gimana partai sekarang menegaskan kontrolnya di semua lini, terus bagaimana masyarakat dibentuk ulang lewat kampanye besar kayak pengentasan kemiskinan yang ternyata punya makna lebih dalam gitu. Dan apa aja prioritas ekonomi utamanya. Siap? Tentu, ini kesempatan bagus buat mengurai logika di balik manuver-manuver besar Tiongkok. Kita akan lihat gimana supremasi partai ditegakkan kembali, terus bagaimana kontrak sosial antara partai dan rakyat itu kayaknya ditulis ulang gitu. Jadi menuntut lebih dari sekedar kepatuhan pasif. Oh, jadi nggak cukup diam aja gitu ya? Iya, kayaknya gitu. Lalu, kita masuk ke 3 pilar ekonominya. Inovasi yang didorong negara, pentingnya ketertiban dan keamanan, serta konsep kemakmuran bersama yang lagi banyak dibicarakan itu. Mari kita gali apa yang paling krusial dari semua ini deh. Mari mulai dari jantungnya, politik. Konsep partai memimpin segalanya atau Dang Ling Dao Ichie itu, bukan main-main ya. Ini beneran bukan cuma slogan. Dari bacaan kita, jelas banget Xi merevitalisasi Partai Komunis, jadi instrumen kekuasaan yang terpusat dan disiplin. Mirip model Leninis tapi ada sentuhan khasnya. Dominasi personal Xi sebagai inti kepemimpinan. Ini terasa kayak pergeseran besar dari era kepemimpinan kolektif sebelumnya kan? Betul-betul. Dan kalau kita lihat argumen dalam materi ini, ada alasannya di baliknya. Ada pandangan bahwa era reformasi dan keterbukaan sebelumnya itu menimbulkan masalah. Kayak disiplin politik yang agak kendor gitu, terus organisasi partai jadi kurang solid. Oke. Nah, pemikiran Xi menekankan partai harus aktif memimpin. Kenapa? Karena dianggap satu-satunya yang punya kompetensi dan dedikasi penuh untuk Tiongkok. Jadi, interpretasi kepemimpinan kolektif ala Xi ini lebih berarti kesetiaan tanpa syarat pada dirinya sebagai inti. Perspektif internal bilangnya ini upaya menginstitusionalkan kembali mekanisme Leninis buat menjamin loyalitas. Gitu. Terus, gimana cara penguatan cengkeraman partai ini terlihat secara konkret? Materi Anda nunjukin beberapa langkah kunci di tingkat organisasi ya. Misalnya, peran kelompok-kelompok pimpinan pusat, Central Leading Small Groups itu, yang jadi dominan banget. Xi sendiri memimpin banyak kelompok penting kayak reformasi mendalam, keamanan cyber, sama ekonomi. Iya, ini seolah menggeser pusat pengambilan keputusan gitu ya, dari lembaga negara yang formal ke lingkaran dalamnya Xi. Benar. Dan yang lebih mendasar lagi, kita lihat ada penyerapan fungsi-fungsi negara ke dalam struktur partai. Ini langkah yang signifikan banget. Komisi Pengawas Nasional yang baru itu misalnya, secara efektif ya kerjanya di bawah Badan Anti Korupsi Partai, CCDI. Oh, jadi digabung gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu. Terus Departemen Propaganda ngambil alih urusan pers, publikasi, film dari badan negara. Begitu juga Departemen Persatuan Front, sekarang membawahi urusan etnis, agama, Tionghoa perantauan. Ini kayak membalikan arah reformasi sebelumnya yang coba misahin partai sama negara. Praktisnya, batas antara keduanya jadi makin kabur. Selain struktur, dimensi ideologinya juga kuat banget ya. Materi Anda menyoroti perang terhadap apa yang disebut tren ideologi palsu. Kayak dalam dokumen nomor 9 yang sempat bocor itu. Isinya kan penolakan tegas terhadap ide-ide barat seperti demokrasi konstitusional, nilai universal, masyarakat sipil, sampai kritik terhadap sejarah versi partai. Tujuannya jelas banget, menyatukan pemikiran dan mencegah terulangnya nasib Uni Soviet. Nah, yang menarik di sini itu pembagian zona ideologi yang disebutkan. Merah itu dominasi partai, harus dijaga. Hitam itu yang negatif, harus dilawan. Sama abu-abu, area netral yang harus ditarik ke merah. Wah, kayak medan perang ideologi ya? Iya, ini nunjukin sikap proaktif buat membentuk cara berpikir masyarakat, bukan cuma bertahan aja.
Ada upaya sistematis gitu untuk memastikan ideologi partai nggak cuma dominan, tapi juga diterima luas oleh masyarakat. Tiongkok yang gemilang buat membangun kepercayaan diri budaya. Jadi, Partai Komunis diposisikan sebagai pewaris sah sejarah panjang Tiongkok, beda sama sistem Barat yang dianggap gagal di masa lalu. Ini ngasih legitimasi historis yang dalam banget. Benar, penekanannya pada kesinambungan peradaban Tiongkok Ini yang membedakannya dari sinisasi era Mao yang lebih fokus ke kondisi revolusi petani. Xi mau nunjukin kalau partai itu puncak dari ribuan tahun sejarah Tiongkok gitu. Nah, ngomong-ngomong soal membentuk masyarakat, kampanye anti kemiskinan besar-besaran itu contoh yang menarik banget. Materi Anda menekankan ini bukan cuma soal ekonomi, tapi proyek politik besar yang terkait langsung sama legitimasi partai dan narasi mimpi Tiongkok. Ini juga bagian dari apa yang Anda sebut kontrak sosial baru tadi, kan? Iya, kontrak sosial ini memang berubah. Kalau dulu nih setelah peristiwa Tiananmen, kesepakatannya lebih kayak kami kasih kemajuan ekonomi, Anda jangan ikut campur politik gitu kan. Nah, sekarang beda. Di era Xi, partai janjiin lebih bukan cuma materi, tapi juga keadilan sosial, lingkungan bersih, pemerintahan efektif. Tapi ada tapinya ya. Nah, itu dia. Tapi imbalannya juga lebih tinggi. Bukan sekedar kepatuhan pasif, tapi loyalitas aktif dan penerimaan terhadap kontrol yang lebih besar. Keamanan rejim jadi prioritas utama di sini. Loyalitas aktif dan kontrol yang lebih besar. Gimana tuh diterapin di lapangan menurut materi ini? Lewat kombinasi teknologi sama mobilisasi gaya lama. Pertama, jelas penggunaan teknologi pengawasan canggih secara masif. Kita ngomongin soal kamera pengenal wajah di mana-mana, pelacakan data via aplikasi ponsel, sistem kredit sosial yang monitor perilaku warga, sampai platform khusus kayak iJob di Xinjiang yang dipakai buat pengawasan intensif banget. Serem juga ya dengernya. Terus yang kedua, ada revitalisasi metode garis massa, mass line, ala Mao, yang terinspirasi dari pengalaman Feng Qiao. Intinya, kader partai turun langsung ke masyarakat, dengerin aspirasi, sekaligus ngarahin juga sih, terus dirumusin lagi jadi kebijakan partai yang seolah berasal dari rakyat. Tujuannya ya menyatukan pemikiran di bawah pemikiran Xi, ini juga termasuk nyelesain konflik di tingkat bawah biar nggak meluas. Oke, balik lagi ke kampanye anti kemiskinan itu sendiri. Skalanya luar biasa banget ya. Targetnya jelas, menghapus kemiskinan absolut di desa standarnya sekitar 4.000 yuan per tahun di 2020 dan ngangkat ratusan kabupaten miskin dari daftar. Metodenya juga masif banget, pengiriman sekitar 3 juta kader pilihan ke desa-desa. Mereka ini punya wewenang besar, kadang malah ngalahin kepala desa lokal. Terus ada sistem pendataan Jiangdang Lika, yang menarik nih, disebutkan ada kartu informasi yang dipasang di pintu rumah warga miskin, lengkap sama detail keluarga, dan nama kader yang tanggung jawab. Wow, detail banget ya, sampai ditempel di pintu gitu. Iya, ini nunjukin tingkat kontrol dan akuntabilitas yang sangat personal, gitu. Dan relokasi penduduknya itu, hampir 10 juta orang dipindahin. Itu skala yang susah dibayangin sih. Jauh lebih gede dari proyek Tiga Narai kan ya? Betul banget. Mereka dipindahin dari daerah terpencil ke pemukiman baru, seringnya dekat pusat industri. Tapi ya seperti yang juga disorot di materi Anda, ada kritik sama pertanyaan juga. Meskipun target resmi tercapai, seberapa berkelanjutan hasilnya? Banyak yang keluar dari kemiskinan karena bantuan tunai langsung, bukan karena punya sumber penghasilan baru yang stabil. Jadi cuma sementara dong. Ada kekhawatiran ke arah sana. Terus, pendekatan top-down ini juga disebut melemahkan demokrasi lokal di desa. Dan ada juga isu formalisme pejabat, mungkin moles data biar kelihatan sukses gitu. Nah terus ada isu Xinjiang yang sangat kompleks ya. Materi Anda gambarin gimana program pengentasan kemiskinan di sana, jalan barengan, dan terkait erat sama upaya sinisasi paksa terhadap etnis minoritas, terutama Uighur. Kampanye yang disebut reedukasi, yang menurut banyak laporan independen nahan ratusan ribu, sampai mungkin sejuta orang di KAM sering dibingkai sama pemerintah sebagai pelatihan vokasi buat memerangi kemiskinan dan ekstremisme. Iya, di sini ada benturan narasi yang tajam banget. Di satu sisi, pemerintah Tiongkok klaim keberhasilan ekonomi dan peningkatan standar hidup. Di sisi lain, ada tuduhan serius dari kelompok HAM dan beberapa negara soal pelanggaran HAM berat, termasuk kerja paksa dan kontrol populasi paksa. Materi Anda menggarisbawahi bahwa tuntutan utamanya adalah agar etnis minoritas jadi orang Tiongkok patriotik dulu, nerima kepemimpinan partai dan identitas nasional Tiongkok, baru bisa nikmatin manfaat dari kontrak sosial baru ini.
Jadi harus patuh dulu baru dapat manfaat ya? Kurang lebih begitu kesimpulan dari materi itu. Ini jelas menimbulkan pertanyaan mendasar soal hak dan kebebasan individu dalam konteks program tersebut. Kita sampaikan ini apa adanya aja ya berdasarkan sumber yang ada. Oke. Mari kita geser fokus ke pilar ketiga, ekonomi. Konsep ekonomi pasar sosialis ala Xi ini punya 3 tujuan utama yang kayaknya ada urutan prioritasnya ya. Nomor 1, kekuatan ekonomi lewat inovasi mandiri. Xi merasa ekonomi Tiongkok udah besar, tapi belum kuat. Jadi harus jadi negara ekonomi besar yang bisa berdiri sendiri secara teknologi. Tepat sekali. Ada penekanan kuat buat menguasai teknologi kunci dan inti, terutama di sektor-sektor strategis kayak yang ada di daftar Made in China 2025 misalnya, IT, robotik, dirgantara, plus ekonomi digital kayak AI, 5G. Tujuannya jelas, mengurangi ketergantungan sama teknologi asing, terutama di area leher botol atau choke neck tech, kayak semikonduktor canggih. Oh, leher botol ya istilahnya. Iya, bahkan disebut ada ambisi ngembangin jurus pembunuh asimetris, teknologi unggulan di bidang tertentu yang bisa ngasih keunggulan strategis atas Barat. Wah, kayak di film kungfu aja ya, jurus pembuluh. Apa aja senjata buat mencapai ini? Disebutkan ada dana panduan pemerintah, semacam modal Ventura raksasa versi negara. Terus ada pembangunan lab-lab nasional baru, dan sistem sayembara yang unik itu. Sistem sayembara itu gimana maksudnya? Jadi pemerintah nawarin hadiah gitu, bagi siapa aja yang bisa mecahin masalah teknologi tertentu, kayak kompetisi terbuka. Oke, menarik. Tapi ya materi ini juga realistis nih, dicatat bahwa target ambisius kayak swasembada komponen inti 40% di 2020 itu belum tercapai, dan target 70% buat 2025 juga masih tanda tanya. Jadi kemajuan sih ada, tapi mungkin nggak secepat yang direncanain. Ada tantangan lah dalam implementasinya. Oke. Tujuan kedua adalah ketertiban dan keamanan ekonomi. Ini soal mastiin semua patuh sama aturan main negara dan ngelindungin ekonomi dari guncangan, baik dari dalam maupun luar ya. Kampanye deleveraging atau pengurangan utang sejak 2017 itu contohnya ya. Nargeting BUMN, Pemda, sampai properti, kasus Evergrande jadi contoh dampaknya kan? Betul. Selain itu, ada pengetatan regulasi yang kadang suka mendadak, terutama ke raksasa teknologi swasta. Pembatalan IPO Ant Group punya Jack Ma itu jadi semacam titik balik kan? Terus disusul denda anti-monopoli gede buat Alibaba, Tencent, dan lainnya. Ini bagian dari upaya negasin lagi kalau partailah yang pegang kendali, bukan modal. Jadi biar nggak ada yang terlalu besar gitu ya? Mungkin bisa dibilang gitu. Bahkan disebutkan ada penyelidikan pejabat lokal yang dianggap terlalu dekat sama perusahaan teknologi besar. Tapi menariknya, ada unsur pragmatisme juga ya. Aturan bisa dikencengin, tapi bisa juga dilonggarin dikit kalau ekonomi lagi lesu. Ini nunjukin kalau stabilitas tetap jadi prioritas utama. Bunga negara bisnis diatur ulang. Perusahaan swasta yang dianggap loyal dan strategis, kayak Huawei, dapat dukungan penuh, sementara yang lain harus lebih dengerin partai gitu. Lalu, ada strategi sirkulasi ganda yang muncul belakangan ini. Intinya, fokus ke pasar domestik dulu, baru pasar global. Bener gitu? Kurang lebih gitu. Memperkuat pasar domestik, sirkulasi internal sebagai pilar utama, sambil tetap nyambung sama dunia luar, sirkulasi eksternal, secara selektif dan aman. Tujuannya jelas, ngurangin ketergantungan sama pasar dan teknologi barat, terus ngamanin rantai pasok dalam negeri, terutama buat industri penting. Ini respons terhadap lingkungan global yang dianggap makin berisiko sih. Oke, terakhir nih, tujuan ketiga yang katanya prioritasnya paling bawah, kemakmuran bersama atau common prosperity. Tujuannya bagus ya, ngurangin kesenjangan, nyiptain kelas menengah yang besar kayak buah zaitun. Apa alasan utamanya? Ada 2 alasan utama sih dari materi yang Anda berikan. Pertama, politis, buat muatin legitimasi partai dengan ngeredam ketidakpuasan publik soal ketimpangan. Kedua, ekonomis, buat nukung transisi ke model pertumbuhan yang lebih berkualitas dan bertumpu pada konsumsi dalam negeri. Cara nyapainnya gimana? Lewat sistem distribusi 3 tingkat. Tingkat pertama, lewat pasar. Upah yang layak, kepemilikan saham karyawan, perlindungan pekerja informal. Tingkat kedua, peran pemerintah. Pajak yang lebih progresif, jaring pengamanan sosial yang lebih baik, sama memberantas pendapatan ilegal. Nah, tingkat ketiga ini yang menarik. Filantropi. Tapi kayaknya lebih berupa dorongan kuat ya, ke pengusaha kaya dan bos-bos teknologi buat nyumbang. Kita lihat kan, setelah ngomongin ini,
Perusahaan kayak Tencent sama Alibaba langsung janjiin donasi miliaran dolar. Tapi kok BUMN kayaknya nggak jadi target utama dorongan ini ya? Itu pengamatan yang menarik dari materi ini. Dan penting juga dicatat, Xi secara eksplisit nolak welfareisme gaya barat. Buat dia, pertumbuhan ekonomi tetap nomor satu. Pemerataan itu penting, tapi nggak boleh sampai bikin orang jadi males. Jadi, ini bukan balik ke sosialisme egaliter, tapi lebih ke upaya ngelola ketimpangan biar nggak meledak dan ganggu stabilitas, sambil mesin ekonomi tetap jalan. Provinsi Zhejiang itu jadi semacam laboratorium buat nyoba ide ini. Oke deh. Jadi kalau kita rangkum nih dari semua materi yang Anda bagikan ini, kelihatan sebuah pola yang jelas banget ya, kepemimpinan partai yang total dan makin terpusat di tangan Xi, terus kontrak sosial yang diubah dengan tuntutan loyalitas aktif sebagai imbalan perbaikan hidup, dan strategi ekonomi yang prioritas utamanya adalah kekuatan inovasi negara sama keamanan rezim. Baru deh setelah itu isu pemerataan. Benar sekali. Intinya ya kombinasi kontrol ala Leninis yang diperkuat, kekuasaan personal Xi yang dominan banget, sama nasionalisme yang pusatnya di partai. Narasi sosialis, termasuk kemakmuran bersama, itu tampaknya dipakai sebagai alat aja buat mencapai tujuan-tujuan tadi. Yang utama itu kekuatan negara, ketertiban sesuai arahan partai, dan keamanan baik ekonomi maupun rejim di atas segalanya. Bahkan mungkin di atas prinsip kesetaraan murni atau dinamisme pasar yang liar. Terima kasih sudah membedah materi ini bareng kami. Ini benar-benar ngasih pemahaman yang lebih dalam sih. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang mungkin bisa Anda renungkan lebih lanjut. Dengan penekanan yang begitu kuat pada kontrol terpusat dan stabilitas di semua lini politik, sosial, ekonomi, gimana ya Tiongkok bakal nyimbangin kebutuhan kontrol ketat ini dengan dinamisme dan inovasi yang juga mutlak diperlukan buat mencapai mimpi Tiongkok yang ambisius itu? Apa sistem yang sangat tersentralisasi pada satu figur ini punya cukup kelenturan gitu buat beradaptasi kalau ada guncangan besar atau perubahan tak terduga di masa depan? Sebuah pertanyaan besar untuk kita pikirkan bareng-bareng. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali di pembahasan kita. Anda sudah berbagi beberapa analisis mendalam ya soal pemikiran Xi Jinping. Nah, hari ini kita mau fokus ke dua tema utama dari materi itu. Oke. Pertama, gimana sih gagasan ini mau membentuk masyarakat China lewat apa yang sumber Anda sebut nasionalisme berpusat partai. Kedua, kita lihat juga visi China soal tatanan dunia. Itu loh konsep takdir bersama bagi umat manusia. Iya ya. Konsep yang sering disebut itu. Intinya, kita mau coba pahami esensi ide-ide ini seperti yang disajikan di sumber Anda, biar Anda juga lebih siap menangkap langkah China sekarang dan ambisinya ke depan. Oke, kita mulai aja ya. Mari. Sumber Anda ini kan mulai dari tujuan Xi bikin rakyat era baru yang bersatu, setia pada bangsa, partai, dan sosialisme. Betul. Ini sekilas kayak era Mao ya, tapi kok rasanya lebih luas gitu cakupannya, sampai ke diaspora China di luar negeri juga? Betul sekali. Jadi inti dari upaya ini, seperti yang dijelaskan di bacaan Anda, itu konsep nasionalisme berpusat partai. Ah, itu ya. Iya, ini bukan sekedar patriotisme biasa gitu, tapi lebih ke kesetiaan mutlak kepada Partai Komunis Cina, PKC. Itu jadi intinya. Analisisnya itu menggambarkan ada kayak dua lingkaran gitu. Penduduk RRC di dalam, terus diaspora Cina di luar. Oh, ada pemisahan gitu ya? Semacam itu. Dan menariknya, upaya merangkul diaspora ini kan sebenarnya agak, bertabrakan sama hukum Cina sendiri. Kan mereka nggak mengakui kewarganegaraan ganda. Oh iya, benar juga. Tapi ya itu, sumbernya menekankan, dalam logika sistem sekarang, pemikiran Xi itu dianggap di atas hukum negara. Jadi ya jalan terus. Oke. Terus gimana ini dijalankan di lapangan? Katanya ada kampanye intensif ya, terutama sejak 2021. Iya, betul. Kampanye untuk mengintegrasikan patriotisme ini ke dalam pemikiran Xi. Jadi, ini bukan sekedar pendidikan patriotik yang kayak dulu-dulu. Beda ya? Beda. Sifatnya sekarang lebih ideologis, terus lebih disipliner juga. Menuntut kesetiaan personal ke Xi dan partai, dan ya harus menerima pemikiran Xi itu sebagai, katakanlah, kebenaran sosialisme yang paling baru. Jadi intinya rakyat diminta nurut sama tujuan nasional versi partai ya, yang mimpi Cina itu?
Tepat. Kepentingan pribadi dikesampingkan dulu demi peremajaan nasional. Partai pakai segala cara kan? Pendidikan, persuasi, bahkan ada unsur paksaan juga. Sumbernya bilang, walau mungkin awalnya ada yang patuh karena takut, itu cuma sementara. Tujuannya indoktrinasi penuh, terutama generasi muda. Konsep mimpi Cina ini emang kayaknya sentral banget ya. Contohnya gimana tuh? Di sumber Anda disebut tuh misalnya ilmuwan diingatkan punya tanah air. Artinya riset ya harus dukung kepentingan nasional. Oke. Pengusaha juga gitu, diminta memikul beban negara. Contohnya pas pandemi, diminta jangan PHK karyawan. Iya. Bahkan diaspora pun ada tugasnya. Jadi mata dan telinga partai, bantu cari teknologi. Dan ini penting nih, menceritakan kisah China dengan baik. Maksudnya membela narasi partai gitu ya di luar negeri. Iya, kurang lebih begitu. Membela kebijakan, narasi partai, termasuk lewat lobi-lobi politik. Nah, peran pendidik di sini gimana? Katanya krusial banget ya? Krusial sekali. Analisisnya menyoroti ada pedoman ketat buat guru. Dari TK sampai universitas. Wah, serius itu? Iya, wajib dukung PKC dan pemikiran Xi. Kalau enggak, ya risikonya dipecat. Tapi ada gula-gulanya juga. Oh iya, apa tuh? Akademisi yang loyal, kayak Zhang Weiwei atau Yuan Peng, itu dipromosikan. Bahkan bisa ngajar politbiro. Terus sistem konselor pembimbing di kampus, itu warisan Mao, dihidupkan lagi. Tugasnya apa tuh konselor? Fokus utamanya indoktrinasi ideologis ke mahasiswa. Membimbing mereka biar terima ideologi partai, status dan insentif mereka juga ditingkatkan. Lalu ada gagasan bangsa pahlawan itu ya? Maksudnya gimana? Jadi, China itu digambarkan sebagai bangsa yang isinya pahlawan. Dan semua orang didorong jadi patriot tanpa pamrih demi mimpi China itu. Pengorbanan diri itu diagungkan. Contohnya? Ada disebut kader yang gugur pas perang lawan kemiskinan atau ilmuwan yang kerja keras sampai sakit. Pokoknya pesannya, ikuti partai, Anda bisa jadi pahlawan. Nah, ini nyambung ke inti berikutnya, cinta partai. Ini beda lagi. Iya. Sumber Anda menekankan ini bukan kayak kontrak sosial ya, bukan kalau partai baik saya loyal, tapi kewajiban tanpa syarat. Wah. Rakyat itu didoktrin punya gen merah, punya ikatan darah daging sama partai, sampai ada slogan baru dari mahasiswa. Partai, yakinlah padaku untuk membuat negara kuat. Kuat sekali pesannya. Xi sendiri bilang jangan coba-coba pisahkan partai dari rakyat. Nah ini jadi pertanyaan kan, gimana identitas tunggal ini diterapkan di tempat kayak Hong Kong? Nah, iya itu. Untuk Hong Kong, sumber Anda bilang ada perubahan makna patriot memerintah Hong Kong, ya? Betul, dulu cukup cinta Hong Kong dan Cina. Sekarang wajib loyal ke PKC. Dan ini diformalkan lewat UU Keamanan Nasional itu. Iya, yang menurut analisis ini sebenarnya nggak ada dasarnya di Basic Law Hong Kong atau Deklarasi Bersama Sino-Inggris. Tapi ya diterapkan. Dampaknya apa aja tuh di sana? Besar. Otonomi jadi berubah. Independensi yudisial juga. Pemilu apalagi. Kepala eksekutif jadi lebih kayak kader partai. Hakim kasus UU Keamanan Nasional harus disetujui dia. Terus cuma patriot yang udah disaring yang boleh ikut pemilu. Jadi modelnya ngikutin Makau gitu ya? Iya, Makau dijadikan contoh sama Xi. Di sana kan cinta bangsa dan Makau ditaruh di atas segalanya. Pendidikan patriotiknya juga kuat. Nah, sistem pendidikan Hong Kong sekarang dirombak biar mirip gitu. Secara umum berarti pendidikan patriotik versi Xi ini harus dimulai dari kecil ya? Menanamkan gen merah itu. Betul. Tujuannya jelas, generasi penerus yang loyal ke PKC dan sistem sosialis. Caranya ya lewat standarisasi buku pelajaran, larangan buku asing yang dianggap memuja Barat, terus aplikasi belajar juga diawasi ketat. Tapi menariknya, ini dibarengi kebijakan lain yang kelihatannya kayak perbaikan pendidikan umum ya? Nah, iya. Kayak larangan pakai sertifikat ekskul buat masuk sekolah, katanya sih biar ngurangi bias kelas. Terus jam sekolah diperpanjang, bantu orang tua kerja, wajib olahraga. Kebijakan pengurangan ganda itu juga ya, kurangi PR dan les privat. Iya, itu tujuannya ganda. Selain mungkin emang mau kurangi beban siswa, ada juga tujuan ideologisnya. Geser fokus dari nilai ke loyalitas negara partai. Sekaligus ya menghancurkan industri les privat yang gede banget itu. Sekolah swasta juga kena ya? Kena juga. Nggak boleh pakai buku asing buat kurikulum wajib, kepemilikan asing dibatasi,
Guru asing pun harus ikut pelatihan ideologi. Akibatnya, jumlah sekolah swasta jadi turun. Oke, jadi jelas ya indoktrinasi lewat pendidikan. Terus gimana soal sejarah? Gimana sejarah diposisikan di sini? Nah, menurut pemikiran Xi, seperti dijelaskan di sumber Anda, tujuan belajar sejarah itu untuk paham kenapa PCK, Marxisme, dan sosialisme itu berhasil. Dan kenapa partai itu pilihan logis buat Cina. Jadi, kalau ada penelitian sejarah independen atau interpretasi beda gimana? Itu dianggap nihilisme historis. Pelanggaran serius bisa dihukum. Kenapa sampai segitunya ya kontrol narasi sejarah? Ya, karena sejarah awal RRC itu kan ada bagian-bagian yang problematis ya. Kekerasan pasca Perang Saudara, lompatan jauh ke depan yang korbannya puluhan juta, revolusi kebudayaan juga jutaan korban. Ya. Partai perlu banget kontrol narasi ini biar citra kepemimpinan gemilang mereka tetap terjaga. Dengan ngontrol narasi soal kesalahan misalnya, partai bisa tampil seolah berani mengakui masa lalu. Jadi layak dipercaya. Bahkan narasi revolusi kebudayaan di buku baru katanya diubah ya? Iya, di buku teks 2021 itu dimodifikasi lagi. Kesalahan Mao atau partai dikurangi, terus lebih banyak nyalahin faktor eksternal, kayak imperialisme atau perpecahan Sino-Soviet. Sumber Anda merangkum ada 4 pelajaran sejarah versi Xi yang selalu diulang-ulang ya? Betul. Pertama, partai itu tak terkalahkan karena sosialisme. Contohnya Long March yang heroik, atau klaim menang lawan AS di Indochina, padahal militernya dulu lemah. Kedua, China hebat karena mandiri. Contohnya mau mencangkul swasembada minyak tahun 50-an, bom atom 64. Bantuan asing, kayak dari Soviet, itu dikecilkan perannya. Oke. Ketiga, China itu cinta damai secara alami. Pendudukan Tibet atau Xinjiang disebut pembebasan damai. Perang lawan India atau invasi Vietnam dianggap murni defensif. dan keempat, Agresi AS itu tantangan konstan. AS dituduh jadi tangan hitam di balik banyak masalah Cina. Dari Perang Dunia II, Perang Saudara, Perang Korea, sampai revolusi kebudayaan sebagian, dukungan ke Taiwan, insiden 1989, bom Belgrade, insiden pesawat 2001, sampai Perang Dagang. Wah, lengkap ya daftarnya? Jadi ya itu tadi, pendidikan patriotik sama kontrol sejarah ini jalan bareng, saling menguatkan. Tujuannya mempersenjatai otak biar cinta partai dan cinta bangsa itu jadi satu paket wajib. Selain cinta partai, tadi kan ada juga cinta sosialisme. Ini gimana lagi? Ini sebenarnya tumpang tindih ya sama cinta partai. Karena kepemimpinan PKC itu didefinisikan sebagai fitur paling intrinsik dari sosialisme ala Cina. Terus ada doktrin dua tidak menegasikan itu maksudnya apa? Itu intinya melarang orang mengkritik era Mao pakai standar era Deng, atau sebaliknya. Biar kesannya partai itu selalu sosialis dan sosialisme nggak pernah gagal di China. Selalu benar gitu. Sumber Anda juga merujuk pidato Xi tahun 2013 yang baru terbit 2020. Dia ngutip Marx soal dua kepastian tidak. Intinya Xi bilang kemunduran negara sosialis kayak Soviet runtuh itu udah diramal Marx. Oh, jadi bukan kegagalan sosialisme? Menurut Xi bukan, karena Marx yang dianggap selalu benar bilang kemenangan akhir sosialisme itu tak terhindarkan. Jadi ya China pasti menang asal pegang teguh sosialisme. Implikasinya China pasti ngalahin AS. Jadi cinta sosialisme itu intinya memeluk pemikiran Xi ya? Tepat sekali. Pemikiran Xi ini kan diagungkan sebagai Marxisme sinifikasi abad 21. Statusnya dikuatkan lagi di resolusi sejarah 2021. Dan ini jadi inti pelajaran ideologi sekarang? Iya, jadi inti targetnya masuk materi ajar, masuk kelas, masuk otak, harus nyerap ke semua pelajaran. Nggak cuma pelajaran ideologi aja. Terus penyebarannya pakai aplikasi Shuexi Qianggo itu ya? Betul. Awalnya buat anggota partai, tapi sekarang diperluas ke semua orang. Fiturnya dibikin nyambung ke kehidupan sehari-hari, kayak pelacak langka, kode kesehatan COVID, biar jadi kebiasaan. Tujuannya indoktrinasi halus, secara diam-diam mengubah. Terus terakhir, ada tuntutan menghayati nilai-nilai inti sosialis, itu apa aja? Itu ada daftarnya. Kemakmuran, demokrasi versi Cina tentunya, kesopanan, harmoni, kebebasan, kesetaraan, keadilan, aturan hukum, patriotisme, dedikasi, integritas, persahabatan. Dan ini diklaim unik China ya, bukan nilai universal. Ya,
diklaim berasal dari budaya tradisional China yang unggul. Rakyat diminta melawan materialisme dan individualisme yang dianggap penyakit dari Barat. Implementasinya gimana? Tadi sempat disebut soal penertiban ya. Betul. Dunia hiburan misalnya diserang karena dianggap promosikan estetika abnormal, kayak pria feminin atau pemujaan uang. Selebritis bisa dihapus gitu aja. Wah, Berita dikontrol ketat, modal swasta dilarang terlibat urusan berita atau komentar politik, terus budaya kerja rebahan atau lying flat itu sikap pasif, itu ditolak keras. jam kerja 996 juga kena disiplin ya, tapi alasannya bukan hak buruh. Nah, itu dia. Didisiplinkan bukan karena melanggar hak buruh, tapi karena dianggap melanggar nilai inti sosialis dan hukum jam kerja standar. Jadi alasannya ideologis. Oke, jadi ringkasnya nih, tujuan Xi itu mau ciptakan manusia Cina sosialis baru yang seragam pikirannya, loyal total ke partai dan negara, baik yang di RRC maupun diaspora. Ya, bisa dibilang begitu, 3 pilar itu cinta bangsa, cinta partai, cinta sosialisme pemikiran Xi. Itu nggak bisa dipisah. Terus ada juga nuansa ksenofobia ya. Selalu tekankan kebanggaan China, sambil kecilkan peran asing dan tonjolkan permusuhan AS. Jadi muncul gagasan China itu istimewa superior. Oke, itu tadi soal domestik. Sekarang kita geser ke panggung global. Visi Xi tentang takdir bersama bagi umat manusia. Sumber Anda bilang ada kontradiksi ya. Dukung PBB, tapi pendekatannya sinosentris. Iya, ada semacam ketegangan di situ. Xi bilang dukung tatanan berbasis PBB, tapi di sisi lain merasa tatanan sekarang itu bias ke China dan bakal lebih baik kalau dipimpin China. Dia merujuk ke konsep kuno Tianxia. Tianxia, itu apa persisnya? Tianxia itu artinya semua di bawah langit. Itu pandangan dunia ideal China pramodern yang sinosentris. China sebagai pusat peradaban menyebarkan kebajikan ke seluruh dunia. Xi ingin bangkitkan lagi visi ini. Dan ada 5 pendorong strategi Xi untuk ini ya. Betul, sumber Anda mengidentifikasi 5 hal. 1. Keamanan rejim itu prioritas nomor 1. 2. Penguatan nasionalisme berpusat partai tadi. 3. Pola pikir sinosentris yang kuat. 4. Membangun kepemimpinan global China. Dan 5. Membuktikan keunggulan sosialisme ala China atau pemikiran Xi. Slogan takdir bersama ini kan nggak langsung global ya, berevolusi gitu. Iya, awalnya dipakai Hu Jintao buat Taiwan, terus Xi pakai buat ASEAN, baru kemudian jadi global. Di PBB tahun 2017, dia elaborasi pakai bahasa yang kedengarannya sejalan sama norma internasional. Perkuat PBB, hormati kedaulatan, demokratisasi hubungan internasional, dan lain-lain. Tapi ada kontrasnya ya. Nah, kontrasnya kelihatan pas Xi pidato di Forum Partai Politik Dunia, Desember 2017. Di situ dia eksplisit bilang takdir bersama itu akarnya dari Tianxia. Dia kutip pepatah kuno soal Tianxia untuk kebaikan bersama. Ini nunjukin standar utamanya ya Tianxia ala China, bukan hukum internasional. Cocok ya sama seruannya sejak 2013 soal tipe baru hubungan internasional itu. Cocok banget untuk menantang tatanan yang dianggap didominasi Barat. Mimpi Cina itu nyambung ke takdir bersama ini. Xi kelihatannya kagum banget sama Tianxia ya. Tapi sumber Anda bilang pandangannya itu agak historis. Iya, disebut romantisasi. Sejarawan kan catat Tianxia zaman dulu juga penuh konflik, penaklukan paksa, nggak cuma kekaguman sukarela kayak bayangan Xi. Tapi elemen kuncinya itu hierarki, kepemimpinan pusat, kombinasi persuasi moral dan paksaan, itu yang mau Xi terapkan lagi. Oke, coba kita bedah 5 strategi tadi. Pertama, prioritaskan keamanan rezim pemimpin. Maksudnya gimana? Ini paling penting buat Xi. Cerminan pola pikir Leninisnya. Keamanan politik Xi dan partai itu di atas segalanya, bahkan bisa mengesampingkan pertimbangan kebijakan luar negeri yang normal. Ini yang bikin dia genjot PLA. Militernya jadi kelas dunia, siap tempur. Jadi PLA itu militer partai ya? Betul, di bawah kepemimpinan absolut partai. Misi utamanya justru bela rezim, bantu Xi. Baru setelah itu keamanan eksternal, termasuk soal Taiwan. Keamanan internal jadi justifikasi utama kekuatan militer. Kedua, gandakan nasionalisme sentris partai. Ini gimana kaitannya sama luar negeri? Ini jadi legitimasi buat klaim kedaulatan yang agresif berdasarkan interpretasi sejarah versi Xi untuk merebut kembali kejayaan Tianxia.
Makanya tekanan ke Taiwan, militerisasi Laut Cina Selatan, bentrok sama India, itu semua dianggap tepat sama Xi. Taiwan jadi prioritas ya? Sangat serius. Penyatuan kembali Taiwan itu penting banget. Daftar kepentingan inti China juga diperluas. Sekarang kepemimpinan partai ada di paling depan. Kader juga didorong buat berani bertarung. Ini yang bikin muncul diplomasi prajurit serigala atau Wolf Warrior Diplomacy. Diplomasi yang lebih keras itu ya? Iya, lebih konfrontatif. Ketiga, kejar sinosentrisme sempit. Maksudnya, kepentingan dan nilai China versi partai itu nomor satu. Ada keyakinan kalau negara lain nanti bakal tunduk juga sama kebangkitan China. Caranya gimana? Ada tiga. Pertama, memaksakan posisi China. Kalau perlu konfrontatif, nggak mau kompromi banyak. Kedua, enggan memikul beban global. Nggak mau kayak AS jadi polisi dunia. Makanya inisiatif kayak Belt and Road, BRI itu lebih strategis buat China. Bukan murni amal. Mereka juga ngotot status negara berkembang biar nggak banyak kewajiban. Terus kenapa dorong multipolaritas? Itu untuk saat ini. Biar beban AS nggak berkurang, sementara China bisa menghindarinya. Ketiga, politik pecah belah, United Front tadi. Oh, itu bagian dari sinosentrisme juga. Iya, memecah sekutu AS, misalnya dorong Eropa biar otonomi strategis, mencegah koalisi anti-China, memperburuk perpecahan di negara demokrasi, melemahkan organisasi regional kayak ASEAN atau Uni Eropa. Oke. Strategi keempat, klaim kepemimpinan global. Ambisi Xi ini mendunia, sesuai konsep Tianxia. Targetnya bukan cuma dominasi regional, tapi global. China mau ada di pusat panggung dunia tahun 2050. Gimana cara justifikasinya? Pertama, China itu negara hebat. Peradabannya, rakyatnya, sistem politiknya. Ditambah pragmatisme. Kemakmuran dunia butuh China. Pengungkit utamanya ekonomi. Perdagangan, investasi, BRI, mata uang. Plus bikin platform internasional sendiri kayak AIIB. Kedua, China itu negara berkembang terbesar. Jadi merasa punya otoritas moral mewakili non-barat yang tertindas. Ketiga, pemimpin saat ini, AS dan Barat, itu nggak bisa dipercaya. Punya dosa imperialisme, merusak perdagangan bebas, politisasi HAM, mentalitas perang dingin. Jadi, intinya, dukung Cina akan mendemokratisasi hubungan internasional gitu ya? Itu klaimnya. Caranya mengubah tata kelola global dari dalam, lewat PBB, IMF, dengan dukungan negara berkembang. Dan dari luar, bikin institusi baru. Tujuannya biar dunia lebih aman buat otokrasi dengan promosi kedaulatan absolut dan relativisme HAM. Terakhir, strategi kelima. Buktikan keunggulan pendekatan Cina. Iya, ini soal menunjukkan superioritas model China yaitu sosialisme sinosentris atau pemikiran Xi. Tuntutannya apa? Pertama, pengakuan global bahwa model China tuh superior, bahkan lebih demokratis. Pakai definisi mereka sendiri ya, demokrasi rakyat seluruh proses. Kebijakan domestik, termasuk HAM, nggak boleh dikritik dari luar. Pakai wortel, manfaat ekonomi, dan tongkat, paksaan ekonomi. Aktif menceritakan kisah China dengan baik. Kedua, negara lain diharapkan belajar dari kebijaksanaan atau solusi China. Ini bukan ekspor sistem ya, tapi promosi pendekatan China sebagai opsi baru buat pembangunan. Caranya lewat beasiswa, pelatihan. Kalau negara lain menerima, itu dianggap konfirmasi superioritas China. Nah, ini jadi pertanyaan ya, gimana kebijaksanaan ini cocok sama nilai demokrasi liberal misalnya? Justru itu pertanyaannya. Oke, jadi kalau kita simpulkan dari analisis sumber Anda ini, kebijakan luar negeri Xi itu memang didorong visi Tianxia yang unik ya, sinosentris tapi ambisinya global. Tujuannya bukan cuma gantiin AS, tapi lebih ke mengubah tatanan internasional, biar sejalan sama pemikiran Xi. Biar negara lain kasih penghormatan yang pantas ke China. Benar sekali. Dan analisis itu juga menyoroti 5 implikasi penting ke depan. Bisa kita rangkum cepat? Boleh, silakan. Pertama, sinosentrisme sempit dan diplomasi asertif itu bakal lanjut terus. Kedua, pendekatan transaksional pakai ekonomi buat politik akan dominan. Ini bikin dunia makin aman buat otokrat. Ketiga, China belum siap dan kayaknya nggak mau juga mikul tanggung jawab global kayak AS. Jadi akan terus dorong multipolaritas sebagai batu loncatan aja. keempat dan kelima. Wilayah, maritim, dan jangkauan ekstrateritorial bakal lanjut, termasuk pakai taktik pecah belah ke aliansi AS dan negara demokrasi. Kelima, pengambilan Taiwan tetap jadi prioritas utama. Ini dianggap tonggak penting buat permajaan nasional yang butuh menundukkan atau mengalahkan AS.
Makanya militer digenjot terus. Oke, jelas sekali rangkumannya. Jadi apa artinya semua ini buat Anda yang menyimak? Kita udah kupas ya gimana pemikiran Xi itu membentuk masyarakat Cina di dalam negeri lewat nasionalisme berpusat partai, masuk ke pendidikan, kontrol sejarah. Terus kita juga lihat gimana visi Tianxia yang sinosentris itu jadi panduan ambisi globalnya. Fokus utamanya jelas, keamanan rezim, dan klaim kepemimpinan dunia. Iya, analisis dalam sumber-sumber ini memang kaya ya. Nah, mungkin sebagai penutup nih, ada satu hal yang bisa Anda renungkan lebih jauh. Sesuatu yang tersirat dari semua ini. Apa itu? Gini, mengingat penekanan yang luar biasa pada keamanan rezim, dan seperti disebut di bacaan tadi, ada potensi kepatuhan superficial di dalam negeri. Maksudnya orang patuh tapi nggak sepenuh hati gitu ya? Bisa jadi. Nah, pertanyaannya, gimana ya ketegangan antara tujuan ideologis yang kaku ini dengan realitas praktis sehari-hari di lapangan? Bagaimana ini bisa membentuk arah China ke depan, baik secara internal maupun dalam hubungannya dengan dunia luar? Pertanyaan yang menarik untuk dipikirkan ya. Iya, ini semacam pertanyaan terbuka aja, beranjak dari apa yang udah kita diskusikan tadi. Baik, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga analisis dari sumber-sumber yang Anda bagikan ini bisa memberikan perspektif baru yang berharga ya untuk Anda semua.